Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pendidikan, perkenalkan saya Harini Asri Bahari, mahasiswi Prodi PGSD 2C Stikip NU Indramayu dengan NIM 2186206071. Alhamdulillah, saya mendapatkan tugas tentang membuat media pembelajaran untuk anak SD. Tugas mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Ibu Khaimatun MPD. Sekarang saya akan menjelaskan tentang statistika, yaitu materi matematika yang ada di kelas 4. Hai siswa-siswi kelas 4 SD. Kali ini kita belajar matematika tentang materi statistika. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kita peroleh nanti bermanfaat dan barokah. Berdoa di dalam hati dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, kita mulai belajar ya. Statistika. Statistika dalam kehidupan sehari-hari itu sangat dibutuhkan. Misalnya, bagaimana suatu data yang terkumpul disajikan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Dalam dunia pendidikan, penerapan statistika misalnya tentang penyajian banyak siswa di suatu kota, analisis skor hasil ujian matematika siswa, dan banyak siswa yang lulus ujian nasional. Penyajian data dapat berbentuk diagram atau tabel. Untuk dapat memahami penyajian data dengan diagram batang dengan baik, maka pelajari materi berikut ini. Oh ya anak-anak, mengenai statistika, statistika adalah kumpulan data yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar dan diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Berikut adalah peta konsep mengenai statistika. Ketika kita belajar statistika, maka peta konsepnya meliputi yaitu membaca dan mengumpulkan data. Selanjutnya, dapat menyajikan data. Di penyajian data ini datanya dalam bentuk daftar, tabel, dan diagram batang. Selanjutnya, diagram batang ini membahas tentang cara membuat diagram batang dan cara membaca diagram batang. Anak-anak, selanjutnya ayo mengamati. Pengamatan. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Di suatu kelas terdapat 33 siswa yang mengikuti ujian matematika. Dari data yang diperoleh, nilai dari 33 siswa tersebut sebagai berikut. Di sini ada yang nilainya 70, 60, 75, 90, 65, 70, 90, 85, 85, 55, 65, 85, 80, 95, 100, 55, 50, 75, 85, 80, 60, 80, 70, 65, 75, 80, 90, 95, 85, 75, 70, 85, dan 100.
Dari 33 siswa ini nilainya berbeda-beda ya. Selanjutnya, sajikan nilai hasil ujian dari data di atas ke dalam bentuk tabel. Data skor hasil ujian yang terdapat dalam kolom contoh di atas sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah. Tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimat sendiri, kerjakan di buku tulismu ya. Anak-anak, pengertian dari tabel ini adalah daftar yang berisi sejumlah data atau informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Anak-anak, ayo menalar. Berikut ini penjelasan lebih rinci dari bacaan di atas. Pada pengamatan, sebelum membuat diagram batang, kalian mendaftar data yang diperoleh dalam bentuk tabel. Di bawah ini adalah tabel skor hasil ujian matematika. Tabel 5.1 nilai hasil ujian matematika. Di sini ada 4 kolom ya. Kolom pertama yaitu ada nomor. Kolom kedua nilai hasil ujian matematika. Kolom ketiga ada banyaknya siswa. Di sini kolom ketiga dan keempat ya, yaitu ketiganya turus. Kolom ketiga itu ada turus, kolom keempatnya ada frekuensi. Nomor di sini nomornya dari nomor 1 sampai 11. Tadi kan nilai hasil ujian matematikanya ada yang nilai 50, ada yang nilainya 55, ada 60, 65, 70, 75, 60, 85, 90, 95, 100. Di sini banyaknya siswa. Itu bisa ditulis dengan bentuknya turus dan bentuk frekuensi ya. Untuk turusnya di sini kan tadi nilai siswa yang 50 itu kan ada 1, maka ditulis di sini tulisnya 1, angka 1 aja ya. Terus 55 nilainya tuh ada 2 siswanya. Sini yang turus itu nulisnya itu seperti huruf I besar itu ya, huruf I besar, jadi kayak angka 1 gitu. Terus frekuensinya ditulis angka biasa 2. Nilai 60 banyaknya siswanya itu ada 2, sini tulisnya 2 juga. 65 tadi banyaknya siswanya jumlahnya ada 3. Nilai yang 70 jumlah siswanya ada 4. Nilai yang 75 jumlah siswanya ada 4. Nilai 80 jumlah siswanya ada 4. Nilai 85 jumlah siswanya ada 6. Ini untuk penulisannya, setiap ada angka turusnya nih ya, di turusnya itu 1, 2, 3, 4. Terus yang kelimanya itu langsung coret ya, bentuknya coret merah ini, terus ditambah 1, jadi angkanya jumlah banyak siswanya itu ada 6 ya. Terus nilai hasil ujian matematika yang 90 itu ada 3 siswa. Nilai yang 95 itu ada 2 siswa. Nilai yang 100 ada 2 siswa. Sehingga kalau dijumlahkan itu ada 33 siswa. Setelah membuat tabel nilai hasil ujian matematika, kemudian membaca dan menafsirkan data tersebut. Anak-anak, di sini ada pengertian tentang diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang, tegak, ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah. Anak-anak, berikut ini adalah 2 jenis bentuk diagram batang. Yang sebelah kanan ini bentuk diagram batang
yang bentuknya itu persegi panjang tegak itu ya, atau bentuk diagram batangnya itu vertikal. Ini kan arahnya ke atas nih ya. Sedangkan untuk yang sebelah kiri ini bentuk diagram batangnya itu persegi panjang mendatar, atau diagram batangnya itu horizontal. Anak-anak, di sini ada cara membuat diagram batang. Lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ini ya, buatlah sumbu datar X dan sumbu tegak Y yang saling tegak lurus. Yang kedua, sumbu datar merupakan sumbu berisi nilai hasil ulangan matematika. Yang ketiga, sumbu tegak merupakan sumbu berisi banyaknya siswa. Yang keempat, gambarlah persegi panjang tegak untuk masing-masing nilai hasil ujian matematika sesuai dengan banyaknya siswa. Ini contoh tentang hasil ujian matematika ya anak-anak. Anak-anak, berikut adalah contoh diagram batang yang tegak ya, atau vertikal nih. Di bawah ini contoh penyajian data dalam diagram batang berdasarkan pengamatan 1. Tadi kan cara pembuatan diagram kan disebutkan ada sumbu tegak, yaitu arahnya ke atas nih ya. Ada sumbu tegak ke atas. Terus selanjutnya ada sumbu mendatar, ya, arahnya ke bawah ini, mendatar nih, garis yang ke bawah nih, datar. Terus yang sumbu tegak itu dituliskan atau banyaknya siswa. Di sini ada yang nilainya 2, 0, dari 0 dulu ya. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini 22 ya, ditambahnya 22. Nah, 0 langsung ke 2. Enggak ditulis angka satunya, langsung ke 2, 4, 6, 8, 10, 12, jadi kelipatan 2. Selanjutnya nilai ujian matematika ini ditulisnya ada 50, 65, 70, 75, 80. Jadi ada 5 angka untuk nilainya. Selanjutnya untuk banyaknya siswa yang nilainya 50 itu kan ada 2 orang. Terus yang nilai 65 itu banyaknya siswanya itu kan ada 11 ya. Jadi ditulisnya antara 10 dan 12 kan, 10 antara 10 dan 12 kan tuh 11 tuh. Ini angka 11. Terus yang jumlah siswa yang nilainya 70 itu kan ada 10 siswa. Selanjutnya ada yang nilainya 75, itu kan jumlah siswanya 3 ya. Jadi ini kan antara 2 dan 4 itu kan tengahnya ada 3. Ada angka 3. Terus nilai ujian yang 80 itu kan banyak siswanya ada 6. Anak-anak, berikut ini adalah latihan soalnya ya. Ayo mencoba. Soal yang pertama. Meli adalah ketua kelas 4A. Ia akan membelikan sejumlah kebutuhan alat-alat tulis di koperasi sekolah untuk teman-teman sekelasnya. Berdasarkan kebutuhan tersebut, tercatat ada 5 barang yang harus dibeli, yaitu 9 buku tulis, 10 pensil, 5 penghapus, 3 ballpoint, dan 5 penggaris. Buatlah tabel dan diagram batang yang menunjukkan kebutuhan di atas. Anak-anak, berikut adalah tabel dan diagram batangnya. Ini ya jawabannya. Di sini ada kolom. Di tabel ini ada kolom nama barang dan jumlah barang. Tadi disebutkan nama barangnya ini buku. Jumlahnya itu ada 9. Pensil itu ada 10 jumlahnya. Penghapus jumlahnya ada 5. Ballpoint jumlahnya ada 3. Garis jumlahnya ada 5. Ini ya dalam bentuk tabelnya.
Selanjutnya dalam bentuk diagram kebutuhan alat tulis kelas 4A. Sini kan ada sumbu tegak, yaitu dituliskan jumlah barangnya ya. Jumlah barangnya. Selanjutnya ada sumbu mendatar, itu nama barangnya. Itu dituliskan ya. Dengan buku. Jumlahnya ada 9. Sini kan angkanya ada 0 ya, di jumlah barang itu ada angka 0, 2, 4, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. 22 ya, tambahnya 2. Tadi kan bukunya ada 9. Berarti antara angka 8 dan 10 itu kan tantangannya ada angka 9 tuh ya. Selanjutnya pensil. Nama barang pensil jumlahnya ada 10. Itu garisnya tepat di 10 ya. 10 di diagram batangnya tuh. 10. Terus penghapus itu ada 5. Di sini di antara angka 4 dan 6. Di tengah-tengahnya tuh ada angka 5. Terus ballpoint ada jumlahnya ada 3. Itu di angka 2 dan 4, dan tengah-tengah ada angka 3. Selanjutnya penggaris, itu kan letaknya di antara angka 4 dan angka 6. Itu 5. Berikut jawaban dari soal nomor 1 ya anak-anak. Latihan soal nomor 2. Di bawah ini adalah diagram batang tentang data pengunjung perpustakaan sekolah selama 1 minggu. Berapa banyaknya pengunjung perpustakaan pada hari Rabu? Berapakah jumlah pengunjung setelah hari Rabu? Pada hari apakah pengunjung perpustakaan terbanyak? Pada hari apakah pengunjung perpustakaan paling sedikit? Berapakah banyak pengunjung perpustakaan di hari Selasa? Ini soal nomor 2 ini ada beberapa pertanyaan ini ya. Di sini di diagram batangnya di sumbu tegak ada banyaknya pengunjung. Di sumbu datar ini ada harinya ya. Banyaknya pengunjung ini dimulai dari angka 0, 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Sementara di sumbu datar itu ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berdasarkan diagram batang, di sini pada hari Senin itu banyaknya pengunjungnya itu ada 50. Di hari Selasa banyaknya pengunjung itu ada 30. Di hari Rabu banyaknya pengunjung ada 28. Di hari Kamis banyaknya pengunjung ada 56. Di hari Jumat banyaknya pengunjung ada 10. Di hari Sabtu banyaknya pengunjung ada 24. Berdasarkan diagram batang, ini banyaknya pengunjung itu pada hari Kamis ya 56. Sedangkan yang paling sedikit itu pada hari Jumat, itu 10 pengunjungnya. Anak-anak, berikut ini adalah jawaban dari soal nomor 2. Banyaknya pengunjung perpustakaan pada hari Rabu, yaitu ada 28 orang. Jumlah pengunjung setelah hari Rabu yaitu ada 56 ditambah 10 ditambah 24 sama dengan 90 orang. Di sini jumlah pengunjung setelah hari Rabu yaitu Kamis, Jumat, Sabtu. Selanjutnya, pengunjung perpustakaan terbanyak adalah hari Kamis, yaitu yang jumlahnya 56 orang. Pengunjung perpustakaan paling sedikit adalah hari Jumat, yaitu ada 10 orang. Banyaknya pengunjung perpustakaan di hari Selasa adalah 30 orang.
Anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat dan barokah ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.